Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 8. Nah, pada nomor 8, ini mengenai faktor ya. Berarti kayak gini, ada kalimat X min 4 adalah faktor dari X pangkat 3 tambah X kuadrat min 22X tambah 24. Nah, ini pernyataannya benar atau salah? Oke, semoga bisa dipahami ya tulisan saya. Nah, X min 4 adalah faktor katanya. Berarti X min 4 kita anggap sama dengan 0 ya. X sama dengan 4. Nah, ini kita substitusikan. Ya, substitusi ke polinomialnya. Nah, substitusi ke polinom. Kita cek, kita ganti di sini X-nya jadi 4, 4 pangkat 3, tambah 4 kuadrat, min 22 kali 4, tambah 24. Nah, ini kita hitung 64 tambah 16, 22 kali 4, 88, tambah 24. 64 tambah 16, 80. Kurang 88, tambah 24. Berarti 80 kurang 88 kan min 8 ya. Tambah 24 sama dengan 16. Nah, ternyata setelah disubstitusi hasilnya 16, bukan 0. Karena dia bukan 0, setelah kita substitusi tadi ya, P4 tidak sama dengan 0. Berarti apa? Nah, X min 4-nya bukan faktor. Ya, berdasarkan teorema faktor, kalau kita substitusi itu harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0 supaya bisa dikatakan sebagai faktor. Nah, sambil saya ulang ya. X min A adalah faktor dari Px jika PA, jadi si A-nya itu kita substitusi sama dengan 0. Nah, ya, X sama dengan A-nya kita sebut sebagai akar dari polinomialnya, dari Px. Jadi kalau bukan 0 hasilnya, berarti X min 4 itu tadi bukan faktornya. Itu ya. Oke, ini terkait teorema faktor. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini sangat penting ya, karena hampir setiap ujian selalu ada tipe soal seperti ini. Hampir selalu ada. Suatu polinomial fx jika dibagi x min 2, sisanya 8. Terus fx dibagi x plus 3, sisanya negatif 7. Yang ditanyakan, tentukan sisa bagi fx dibagi dengan x kuadrat plus x min 6. Oke. Nah, di sini kita belum tahu ya polinomialnya apa. Hanya disebutkannya simbolnya fx. Tapi tidak tahu fx sama dengan berapa-berapa. Nah, jadi kita bisa menyatakan fx sama dengan pembagi kali hasil ditambah sisa. Nah, ini ya, saya uraikan kalimatnya. Pembagi dikali hasil ditambah sisa, kalau ada sisanya. Nah, pembaginya kita sudah mengetahui ya di sini. Pada soal kan x kuadrat tambah x min 6. Ini kan yang jadi pembaginya. Nah, ini yang di pertanyaan tadi.
X kuadrat tambah X min 6. Hasilnya tidak dia sebutkan, lalu sisanya ditanyakan. Nah, sisa yang ditanyakan ini nanti kita bisa misalkan. Kita misalkan AX tambah B ya. Kita misalkan bentuk linier. Nah, AX tambah B. Nah, kenapa mesti bentuknya seperti ini? Karena derajat dari sisa harus kurang daripada derajat pembagi. Nah, di pembagi ini kita lihat pembaginya berderajat 2. Nah, berarti derajat sisa kita misalkan berderajat 1. Ya. Makanya bentuk linier AX tambah B. Lalu si pembagi tadi yang bentuknya kuadrat, ini kita coba faktorkan. Bisa nggak difaktorkan? Oh, bisa. Nah, pemfaktorannya itu sebenarnya sudah ada clue-nya pada soal ya. Sudah ada clue-nya pada soal. X min 2, X plus 3. Ya, insya Allah cocok dengan yang diketahui. Jadi seperti ini ya bentuk penulisan dari fx. Fx-nya kita tidak tahu, cuma kita bisa menyatakan seperti ini. Pembagi kali hasil ditambah sisa. Oh ya, terkait dengan yang diketahui tadi, di sini fx katanya. Kalau dibagi x min 2, sisanya 8. Nah, ini bisa kita ubah penulisannya menjadi F2 sama dengan 8. Nah, ini berdasarkan teorema sisa. Ya, jadi kalau 2 kita substitusi ke dalam polinom, nanti dapat 8. Kan sisanya 8 katanya. Nah, untuk kalimat yang kedua, apa yang kita substitusi? Nah, lihat pembagi. X tambah 3. Berarti yang kita substitusikan min 3. Ya kan? Bersisa negatif 7. Nah, jadi ini yang kita ketahui ya. F2 sama dengan 8, F negatif 3 sama dengan negatif 7. Nah, terus kita balik ke sini lagi tadi yang kita tinggalkan. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan yang di soal tadi, yang kita ketahui. Bagian depan ini yang saya garis, ini harus kita bikin jadi 0. Ya, kita bikin jadi 0. Supaya jadi 0, apa yang kita substitusikan? Nah, kita lihat bagian depan sini, X min 2. Supaya jadi 0, berarti kita masukkan 2. Ya kan? Karena 2 dikurang 2 akan jadi 0. Nah, pokoknya bagian depan ini pasti habis ya. Pasti habis. Jadi kita bisa lihat yang bagian belakang ini aja. Masukkan X-nya 2, berarti menjadi 2A tambah B. Ya, jadi X-nya ini nanti ganti 2. Terus kita masukkan apa lagi? Negatif 3. Nah, coba masuk ke sini. Min 3 tambah 3 jadi 0 kan? Nah, oke, berarti bagian depan ini pasti habis ya. Kita lihat di belakang, A kali negatif 3. Min 3A. Tambah B. Nah, lalu kita kaitkan dengan yang diketahui tadi di atas. Yang tadi di atas. F2 adalah 8, F negatif 3 adalah negatif 7. Nah, berarti kita tulis ini sama dengan 8, yang ini sama dengan min 7. Nah, jadilah sistem persamaan linier 2 variabel. Ya, pokoknya kalau sudah sampai dapat SPLDV itu, insya Allah gampang aja lagi ke bawahnya. Diapain? Tinggal dieliminasi. Pokoknya dapat ini dulu SPLDV. Nah, kita lihat B-nya udah sama ya. Udah sama koefisiennya, berarti bisa kita kurang. B dikurang B, habis. Ya kan? 2A dikurang negatif 3A adalah 5A. 8 dikurang negatif 7, itu sama aja dengan 8 tambah 7. 15. Berarti nilai A-nya berapa? 15 bagi 5 sama dengan 3. Nah, jadi nilai A-nya adalah 3. Nah, setelah A-nya dapat, kita bisa menentukan nilai B.
Nilai B-nya dari mana? Nah, terserah kalian. Apakah pakai yang pertama atau yang kedua? Nah, kalau saya sih maunya yang pertama aja ya. 2A ditambah B sama dengan 8. Ini tadi persamaan yang kita dapat ya. Nah, A-nya bisa kita ganti 3. Karena sudah diketahui kan. 3, ini 2 kali 3 sama dengan 6. Tambah B sama dengan 8. Berarti nilai B adalah 8 kurang 6. Kan lawannya penjumlahan pengurangan ya. 8 kurang 6 sama dengan 2. Nah, lengkap sudah nilai A dan B-nya. Kembali ke permisalan tadi. Kita tadi memisalkannya kan AX tambah B untuk sisanya. Gantilah A-nya menjadi 3 dan B-nya jadi 2. Nah, dapat sudah. Nah, berarti sisa yang ditanyakan 3X tambah 2. Oke, seperti itu ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Intinya tuh pakai eliminasi substitusi. Nah, ini prosedur tadi, prosedur pengerjaannya pembagi kali hasil tambah sisa. Terus pembagi yang pangkat 2 difaktorkan. Insya Allah cocok dengan yang diketahui ya. Pasti sesuai dengan yang diketahuinya. Nah, terus sisanya yang ditanyakan, ini nanti kita misalkan. Sebenarnya permisalannya boleh bentuk yang lain ya. Huruf variabelnya nggak mesti A dengan B. Yang penting bentuk linier. Derajat dari sisanya berderajat 1. Nah, kenapa harus derajat 1? Karena pembaginya berderajat 2. Jadi dia harus lebih rendah daripada derajat pembagi. Oke, sepertinya bisa dipahami ya soal yang ini. Oke, satu soal terakhir. Ini tentang menentukan akar real. Nah, ini juga. Ini sangat penting nih. Ini sering juga keluar ya. Jadi insya Allah nanti ulangan pasti ada soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinom. Persamaannya adalah X pangkat 3 min 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita pastikan dulu dia standar. Oke, ini insya Allah sudah standar. Lalu kita cari koefisiennya ya. Dari pangkat tertinggi, X pangkat 3. Koefisiennya adalah 1. Sedangkan konstanta berpangkat 6. Sorry. Berpangkat sih. Bernilai 6 konstantanya. Nah, oh ya, ini simbolnya yang paling depan tuh AN ya. Ini. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 1, konstantanya 6. Terus kan kita cari nilai K, konstan dibagi koefisien pangkat tertinggi. 6 bagi 1, 6. Nah, terus kita sebutkan faktor dari 6. Apa aja sih faktor dari si 6 ini? Nah, pembagi ya faktor itu 1, 2, 3, dan 6. Nah, jangan lupa dikasih tanda plus minus. Jadi bisa saja yang bernilai negatif. Bukan hanya yang positif ya yang kita pakai gitu. Bisa yang negatif juga. Nah, jadi angka-angka yang kita sebutkan ini, faktor dari 6, ini nanti yang akan kita coba-coba. Ya. Nah, ini yang mungkin, akar-akar yang mungkin tuh yang di sini. Nah, akar-akar yang mungkin, bukan berarti pasti yang ini ya, ini baru yang mungkin saja. Jadi ini nanti kita uji coba. Boleh pakai cara substitusi, ya, disubstitusi satu per satu ke polinom. Boleh, ya, sampai diperoleh yang sama dengan nol. Atau mau langsung ke corner, boleh juga. Nah, saya sukanya pakai cara corner. Nah, jadi ada dua cara ya mencari akar, bisa teorema faktor
teorema faktor, ini nanti kalian disubstitusi sampai diperoleh PA sama dengan 0. Nah, kalau berhasil berarti nilai A itu sebagai akarnya, ya, sebagai akar realnya. Nah, tapi kalau bukan 0, hasil substitusinya berarti bukan. Atau bisa juga pakai cara Horner. Nah, pakai cara Horner dicoba-coba sampai nanti sisa baginya 0. Pokoknya intinya kita mencari yang jadi 0 gitu. Nah, ini saya coba pakai Horner ya. Saya lebih suka pakai Horner. Jadi soalnya X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah X tambah 6. Nah, ini sudah standar, kita ambil koefisiennya 1, -4, 1, 6. Nah, kita uji coba ya. Nih, misalkan mau coba 1. Kita coba 1, 1, 1, -3, -3, ini -2. Pokoknya jangan sampai salah hitung ya, -2. Nah, jadinya 4. Nah, ternyata ujungnya dapat sisa 4. Berarti salah nih. Bukan. Nah, saat mengerjakan, saya sarankan kalian pakai apa pensil ya. Sebaiknya pakai pensil. Kenapa pakai pensil? Kalau bukan 0 yang kita dapatkan bisa kita hapus. Oke, sekarang kita coba lagi nih yang negatifnya ya. Tadi baru 1 kan yang positif. Kita coba yang minus. 1 kali -1. 1 -5. -5 kali -1 positif 5. Tambah jadi 6. Terus ini -6. Nah, ini jadi 0. Nah, berhasil. Oke, berarti X sama dengan -1 ini sebagai akar. Ya, akar dari polinomial. Karena sisanya 0. Oke, masih adakah yang lain? Nah, kita coba lagi. Kita coba-coba. Kita lanjutkan di sini aja ya warnanya. Nah, yang nolnya ditinggal aja sudah. Terus kita coba yang 2 nih. 1 kali 2, 2. Terus ini -3. -3 kali 2, -6. Nah, 0 lagi. Oke, berhasil ya. Jadi 0. Nah, berarti X sama dengan 2 juga sebagai akar. Mau sampai sini aja boleh. Kalau mau stop di sini. Kalau mau dilanjutkan Hornernya bisa. Boleh kita coba. Ini udah kelihatan kok nih. -3. Nah, berarti itu pasti 3 nih. Coba. 1 kali 3, 3. 0 kan? Nah, ya berarti dapat lagi. X sama dengan 3 sebagai akar. Nah, terus kalau kaitannya faktor, misal nih, ditanyanya faktor. X min 1, X sama dengan -1 itu adalah akar. Berarti cara nulis faktornya jadi X tambah 1. Ini kayak pindah ruas gitu loh. Kalian biasanya nyebutnya pindah ruas kan? Nah, tuh. X tambah 1 ini sebagai faktor. Terus X sama dengan 2. Berarti faktornya apa? X min 2. Ini sebagai faktor. X sama dengan 3. Jadi X min 3. Nah, sekarang saya tulis yang lengkapnya ya. Ini tadi masih terpisah-pisah. Jadi pemfaktorannya seperti ini. Pemfaktoran X tambah 1 kali X min 2 kali X min 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuk pemfaktorannya ya. Terus untuk akar-akarnya X sama dengan -1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, dapat dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Sorry, salah tandanya. Nah, pakai kurung kurawal. Jadi deh, ini dia himpunan penyelesaiannya ya. Oke, mungkin soal ini sebenarnya bisa dikatakan mudah, mudah aja. Cuma agak lama karena kita perlu menebak-nebak ya. Kita perlu nebak-nebak.
Jadi kayak mencoba-coba satu persatu ya, yang membuat dia bersisa nol. Itu atau pakai cara substitusi juga. Nah, kalau menurut saya lebih mudah Horner ya daripada substitusi. Yang penting jadi nol. Tapi nggak perlu banyak-banyak yang diuji coba. Yang di sini aja, yang tadi kita sebut faktor dari 6. Apa aja? Nah, itulah yang akan kita cobain nanti. Dicoba satu persatu. Nah, oh ya, terus saya tekankan lagi ya, kalau soalnya itu berderajat 3, seperti soal tadi, ini derajat 3, berarti maksimal maksimal ada 3 buah akar real. Maksimal ada 3 buah akar real. Mustahil 4, 5, 6. Nah, itu mustahil. Pokoknya paling mentok 3. Sesuai derajat di soal. Kalau misalkan kurang, mungkin saja ya, mungkin saja. Siapa tahu ada yang imajiner akarnya. Nah, tapi dia mentoknya maksimalnya 3 aja ya. 3 buah akar real. Perjelas. Nah, gitu. Sesuai kan dengan yang kita dapat tadi, akarnya ada -1, 2, dan 3. Ada 3 buah akar realnya. Karena di soal berderajat 3. Seperti itu ya. Oke, adakah yang ingin bertanya atau sudah cukup? Sudah, Bu.